inti, yaitu ceramah tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di akhir zaman oleh Bapak Ustadz Mulyadi Pohan, sekaligus pembaca doa sebagai penutup. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke SMA. Siswa gurunya ceria. Sabulah salam wahai saudara, sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini acara Maulid Nabi Muhammad yang setiap tahun kita peringati. Salam pertama kurang semangat, berulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada hari Rabu yang mulia ini kita masih juga diberikan nikmat umur panjang, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita telah hadir ataupun berkumpul di gedung SMA Negeri 1 Simpang Kanan dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam mari pula kita dermakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau yang telah menuntun umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Simpang Kanan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil Simpang Kanan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lipat Kadang Atas. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Simpang Kanan. Yang kami hormati komite sekolah atau yang mewakili. Yang kami hormati pengawas SMA Sederajat, Capdin atau cabang dinas wilayah Aceh Singkil dan Pemko Sulu Salam. Yang kami hormati Bapak KUA atau yang mewakili. Dan yang kami sangat banggakan dan kami muliakan para dewan guru beserta staf dan siswa-siswi SMA 1 Simpang Kanan. Selanjutnya yang terakhir yang juga saya hormati teman seperjuangan saya Pak Harmon sebagai CGP calon guru penggerak. Kebetulan Aceh Singkil dari ribuan guru ada 28 yang lulus seleksi semenjak awal tahun, lebih kurang 3 bulan seleksi, dan sekarang sedang mengikuti proses kuliah calon guru penggerak program Menteri Pendidikan yang nanti diakhiri pada tanggal 31 Mei 2023. Bapak Ibu yang kami muliakan, insya Allah ceramah kita lebih kurang 1 jam. 1 jam
Kita mulai tadi lebih kurang jam 10:35. Insya Allah 11:35 selesai. Kira-kira sanggup? Insya Allah. Kepada siswa-siswi kami, karena ini sudah acara puncak, untuk atau agar kita bisa konsentrasi, Bapak ingin tes atau coba untuk tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi itu bagaimana? Tepuk konsentrasi itu begitu saya atau Bapak mengucapkan tepuk konsentrasi, jadi tangan tepuk konsentrasi dimulai, kakinya dihentakkan, tangannya ditepuk, agar ketika kita dalam pembelajaran baik di kelas maupun acara Maulid Nabi ini mudah-mudahan bisa konsen dari awal sampai akhir nanti. Kita coba dulu ya, tepuk konsentrasi. Ya belum semua. Ini hanya siswanya aja Bu ya. Kalau gurunya nggak apa-apa juga. Tapi saya segan sama orang tua saya jangan dihadap saya. Jadi tangannya ditepuk, kakinya dihentakkan dengan kuat. Tepuk konsentrasi dimulai. Belum semua. Baru 10 orang. Sekali lagi, tepuk konsentrasi. Iya, belum lagi Bu ya. Sekali lagi coba. Mulutnya bilang konsentrasi dimulai. Jadi tepuk konsentrasi dimulai. Seperti itu. Tapi tolong kakinya dihentakkan yang kuat. Biar semangat. Tepuk konsentrasi. Baik. Ya, mudah-mudahan kita ke depan konsentrasi, karena memang dalam proses pembelajaran itu tepuk banyak sekali, ada tepuk konsentrasi, ada tepuk apresiasi, ada tepuk ikan gembung, ada tepuk semangat, ada tepuk anak soleh, dan lain sebagainya. Tapi di acara begini tidak mungkin saya sampaikan, kita hanya tepuk konsentrasi dulu. Mudah-mudahan kita bisa konsentrasi. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, baiklah perkenalan sedikit, barangkali lebih kurang 2 menit. Nama saya Mulyadi Pohan, alamat saya pas di depan SMKN 1 Gunung Meriah. Kalau Bapak Ibu yang punya mobil servis, pas di depan gerbangnya itulah barangkali gitu. Gedungnya itu ada di situ. Atau fotokopi Ude Nunung. Kebetulan nama istri saya Nunung, dibuatlah Ude Nunung. Biar namanya tersebut hanya ada di dalam hati saya gitu. Baiklah, saya sekolah di SD Negeri Tulaan, tamat Tulaan saya ke pesantren Darul Muta'alim Tanah Merah lebih kurang 7 tahun. Setelah itu saya kuliah di Medan selama 4 tahun. Selesai itu saya menjadi dai perbatasan Aceh Singkil 5 tahun di Simpang Kanan, tepatnya di Desa Lainipen, Perumahan PRR. Selanjutnya saya dimutasi ke Kecamatan Gunung Meriah di Desa Tanah Bara, tapi rumahnya di depan Pak Muaz Polri atau di Mesdai Aceh Singkil. Selesai itu saya tes online, 10 kali saya tes ikut PNS gak lewat, pakai kertas waktu itu dari tahun 2006, terus 2014 lah pertama kali tes Aceh Singkil pakai komputer. Langsung nilainya muncul, rankingnya muncul. Alhamdulillah saya mendapat ranking 4 dari 500 guru agama pada waktu itu. Dan alhamdulillah lulus menjadi PNS dan ditempatkan di SD Negeri Tulaan sampai sekarang. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum saya menjadi PNS, saya juga honor dulu. Saya dai 10 tahun, juga lebih kurang saya mengajar SMA lebih kurang juga 10 tahun. Selama dai, saya juga mengajar di SMA 1 Gunung Meriah bersama Bu Haji Mar dan Pak Suryanto. Dan murid saya tadi di sini ada yang membagikan hadiah, yaitu Ages, Pak Ages. Namanya Ages, cuma nama asli saya sudah lupa. Ages Susilo. Ya, Pak Ages. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan,
pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita runduk dulu Bapak Ibu. Kita runduk dulu. Yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sering kita laksanakan agar kita tidak lupa, barangkali demikian. Dari awal mukadimah tadi sampai nanti tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita setiap kegiatan dianjurkan, disunatkan, kalau dalam hukum agama disunatkan membaca kalimat bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pidato, sebelum sholat, semua kegiatan. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu amrin zibalin la yabdi'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap aktivitas yang positif, setiap kegiatan yang bagus, ingat ya, yang bagus, zibalin, semua kegiatan yang positif, yang bagus, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus. Ma huwa aqta, apa dia terputus? Tidak berkah, titik. Kesimpulannya, kalau kita melaksanakan kegiatan yang positif, apa saja, mau ngajar, mau makan, mau minum, mau pidato, mau ceramah, mau sholat, semua apa saja kegiatan tersebut, kalau kita tidak awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak berkah, titik. Itu hadis Nabi yang mengatakan tidak berkah fahuwa aqta. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita lupa membaca bismillah? Makan kita, pidato kita, ceramah kita, naik kendaraan kita, ngajar kita, lupa pula kita baca bismillah. Maka ada rumus kedua, yaitu diawali dengan bacanya bismillahi awalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah, dialah Allah yang awal-awal dan dialah Allah yang akhir-akhir. Artinya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah selalu ada sampai kapanpun. Itu artinya. Kalau kita lupa di pertengahan. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, karena ini sering kita laksanakan, sedikit kita kupas. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Pertama, bismillahirrahmanirrahim itu sempurna. Pertama. Lupa bismillahi awalihi wa akhirihi. Ada lagi bismillah wallahu akbar. Kalau kita motong hewan kerbau, kambing, pokoknya yang halal untuk dimakan kita potong. Kalau kita mau motong, doanya bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak dipakai bismillahirrahmanirrahim? Karena memotong tidak ada kasih sayang. Orang kita potong, orang kita belek, potong kau nah, ya mati. Ya, karena dipotong, makanya tidak ada kata-kata Rahman Rahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, bismillah wa ala millati rasulillah. Itu ketika kita laksanakan prosesi fardu kifayah. Tengok kalau orang motong kain kapan, bismillah wa ala millati rasulillah. Semua kegiatan dibaca itu, walaupun ada tambahan yang lain. Misalnya makan, bismillahirrahmanirrahim. Ada doa makannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita nggak hafal itu, paling tidak kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, lebih mendalam sedikit ini, lebih mendalam. Siapapun yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, mustahil dia berbuat jahat, titik. Saya ulangi. Siapapun membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim, kurang apa? Atau kurang yang di belakang dengar? Setiap siapapun yang membaca bismillahirrahmanirrahim,
Meledak. Satu tes, baik. Kita lanjutkan. Saya ulangi. Siapapun yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahasanya memang cukup mendalam, mustahil berbuat jahat. Kenapa demikian? Nah gitu. Kalau ada orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia masih berbuat jahat, dia masih berbuat negatif, berarti dia belum memahami makna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Dalam ilmu nahwu sharaf, mantik, balaghah, badi, bayan, ini nggak usah kita jelaskan karena ini dipelajari pesantren dulu, 7 tahun di pesantren Tanah Merah. Kesimpulannya aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan huruf ba. Makna ba itu adalah musahabah atau ilsak atau lasik. Apa artinya? Ilsak itu Bapak Ibu maknanya anak-anak kami artinya lem. Ilsak itu artinya lem, lengket. Begitu orang membaca bismillah, disitulah hatinya merasakan kesadaran selalu diawasi oleh Allah, lebih lengket ketimbang lem. Ini aqua, ini HP, lengket, nempel dia. Kalau misalnya HP, botol aqua dikasih lem Alteco atau lem 2 ton atau lem apa saja yang paling kuat, dilengketkan dia, itu lebih lengket ketimbang tidak pakai lem. Nah, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika itu juga dia menyadari bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Makanya kesimpulan saya bilang tadi, orang yang membaca Bismillah mustahil berbuat salah. Kalau ada orang membaca Bismillah, sholatnya masih bolong, masih misalnya suka menggosip, masih nampak auratnya, masih buka jilbab, masih dia pekerjaan-pekerjaan mencuri, masih dia kerjaan-kerjaan yang tidak bagus, maka dia membaca Bismillah belum memahami. Artinya, walaupun kita sudah tua, sudah besar, sudah siswa, sudah bapak ibu guru, sudah menjadi pelajar, tapi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, juga dia masih berbuat jahat, masih melompat pagar, masih merokok, misalnya, mudah-mudahan di sini nggak ada, masih merokok, masih suka menjahili orang, masih suka merusak kendaraan orang, berarti apa yang dia baca tidak dipahaminya. Makanya betul kata ulama, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim mustahil dia berbuat jahat. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini sekali lagi hanya untuk yang positif. Kalau yang negatif nggak boleh. Dodos, nyurit misalnya nih, nyurit sawit, atau berondolan. Mau kemana berondol? Ngambil apa berondolan? Itu sawit matang, punya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Handi, nabo berdebok. Kalau dia membaca Bismillah dia nyurik, berarti dia tidak paham. Aturannya begitu dibaca ba, bis,
bismillahnya itu maknanya insaf dan muhasabah. Kalau dalam ilmu nahwu saraf, mantik, balaghah, ma'ani dan bayannya lebih dekat ketimbang lem tadi, maka kita tidak mau lagi berbuat apapun yang namanya kegiatan negatif. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak lagi mau berbuat negatif, tidak lagi mau berbuat jahat. Jadi kalau ada orang masuk ke masjid, di sini ada musola, Bu, ya. Orang masuk musola, habis sholat, sendal orang hilang, sendal orang diambilnya, atau sepatu orang diambilnya, berarti dia tidak paham apa yang dibacanya ketika dia sholat. Padahal ketika dia mau masuk sholat, baca bismillah. Ketika dia mau sholat, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikianlah kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan assalamualaikum. Kita kan ceramah assalamualaikum. Saya sering mendengar atau melihat begitu pelajar, mungkin siswa, kalau mengucapkan assalamualaikum, kadang maaf yang orang kampung, betul saya orang kampung, marga saya Pohan, mama saya marga Solin, mama saya aslinya daerah Sungai Lai Cendang Enda, Tanjulu Kutabatu, ya, Tanjulu Takalai. Walaupun saya besarnya di Blok 15. Jadi aku lebih iso ngomong Jawa ketimbang ngomong kampung, kira-kira gitulah. Lebih pandai bahasa Jawa, karena 28 tahun saya di Blok 15, saya pandai bahasa kampung itu ketika saya mondok di pesantren Tanah Merah. Bapak Ibu kami muliakan, ketika kita baca assalamualaikum tersebut, yang orang kan kadang sada hukum katanya. Dia bilang assalamualaikum, sada hukum katanya. Ada assalamu, cuman assalamu katanya, nggak pakai kum. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, ya barangkali kalau siswa-siswi SMA Simpangkaran ini tidak ada, saya yakin. Tapi hal-hal yang seperti itu, walaupun kadang-kadang itu hanya candaan, tapi itu tidak bagus. Karena kalimat sudah sempurna, assalamualaikum. Pahalanya 10. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hukumnya sunnah kita sampaikan, menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Bapak Ibu kami muliakan, setelah kita baca bismillah, assalamualaikum, kenapa pakai pujian lagi? Kenapa pakai pujian alhamdulillahirabbil alamin dan pakai selawat? Setiap kegiatan disunnahkan kita membaca pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasul. Di doa, kalau tidak ada kita baca pujian kepada Allah, selawat kepada Rasul, itu tidak ada adabnya, atau tidak ada akhlaknya, atau tidak ada sopan santunnya. Makanya ketika orang berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika orang berpidato juga demikian. Kadang-kadang disingkat, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Nggak masalah, karena panjang dia. Alhamdulillah alamin sampai panjang. Singkat-singkat saja, kadang tidak pakai bahasa Arab. Boleh, nggak tahu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Paling tidak itulah yang kita baca. Paling tidak itulah yang kita baca agar kita ada etika, agar kita ada akhlak atau bahasa sekarang namanya karakter. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita baca bismillah, tahu sekarang apa makna bismillah. Setelah itu kita baca assalamualaikum. Setelah itu segala puji bagi Allah. Setelah itu salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu inti daripada kegiatan, baik kita berpidato atau kegiatan yang lain. Nah, masuklah kita kepada memperingati atau peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih setengah, Ibu. Masih 30 menit, masih ada waktu kita lebih kurang 30 menit lagi. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena kita memperingati Maulid Nabi, tadi sudah berselawat. Saya mohon kepada anak-anak kami untuk sama-sama berselawat. Namun selawatnya ini nanti saya isi dengan syair, dan syairnya itu adalah merupakan nasihat. Jadi syair diiringi dengan nasihat. Kalau bahasa Arab syairnya mungkin kita tidak paham, tapi ini kita buat bahasa Indonesia.
kepada seluruh siswa-siswi kami supaya dapat diikuti, tapi saya dulu selawat, nanti baru siswa-siswi semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ditujukan untuk seluruh kalangan, tua dan muda tak jadi soalan, miskin dan kaya tak jadi halangan, nasihat diambil untuk pegangan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup sabar hendaklah dijaga, tak mudah untuk lekas tergoda, terutama untuk silaunya harta atau menyandang jabatan dunia. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jika kita tidaklah sabar, akhlak kusuk iman bergegar, setan dan iblis tertawa lebar, tersebab godaan berjalan lancar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Selain sabar haruslah tawakal kepada Tuhan yang Maha Kekal. Sematkan di hati dan juga akal, di dalam hidup jadikan bekal. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup juga wajib beriman agar kita tidak jadi preman. Quran dan hadis jadikan pedoman, ke arah surga haluan jalan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup di dunia bermasyarakat, rukun adil saling mufakat, berat dan ringan sama diangkat, damai dan indah pasti didapat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Janganlah hidup mementingkan diri, dengan tetangga tidak peduli, hanya terfokus anak dan istri, nanti mati ditinggal sendiri. Salatullah salamullah
billah. Hiduplah dalam berkawan-kawan, tegur menegur dalam sapaan, senyum ramah penuh gurauan, tidak ada musuh, tidak ada lawan. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Oi adik pandai dan sopan, carilah suami yang beriman, seperti saya yang tampan, seorang ustaz jadi rebutan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu mungkin cukup sekian. Ini sebenarnya masih banyak. Semua jilbab ada, jilbab merah, jilbab kuning, semua jilbab panjang kali. Misalnya, adik berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih, bolehkah adik abang pilih? Aku jadikan sebagai kekasih. Tapi itu nggak usah, karena ini hal-hal masalah muda. Kenapa pakai jilbab ungu? Lihatlah abang yang nggak laku-laku. Kalau adik serius mau, marilah kita ke tempat Pak Penghulu. Tapi, ya, yang model syari seperti itu, jangan dulu. Mungkin kalau khusus kalau saya ngajar di SD Tulaan, SMP Pesantren Tanah Merah, atau SMA, supaya untuk semangatkan anak-anak, bolehlah kan gitu. Tapi itu hanya sekedar syair, yang penting nyambung, barangkali gitulah, yang penting nyambung. Pokoknya kalau jilbab semua warna, hitam, putih, coklat, kuning, semua ada. Tapi ini nggak usah dulu Bapak Ibu ya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, dalam surah Al-Fas, surah ke-48 ayat 29, kita mengambilnya ini hanya sepotong-sepotong saja. Maksudnya ciri-ciri umat Nabi Muhammad kita hanya ambil sedikit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud dzalika masalun fit Taurah wa masalun fil Injil kadzabin akhraja sab'ah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalimat Muhammad di dalam Al-Quran lebih kurang dijelaskan ada 4. Kalimat Muhammad ada 4. Jadi semua nabi di dalam kitab Al-Quran dijelaskan nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul jumlahnya 113, ada yang mengatakan 115. Yang wajib diketahui itu hanya 25 dan 25 nabi tersebut termaktub tertulis dalam Al-Quran. Mulai dari Adam ada Adam, sampai Muhammad ada Muhammad. Dari Adam sampai Muhammad, yang 25 nabi ini kalau kita satu pun tidak tahu, satu pun tidak hafal, satu pun kita tidak tahu sirah atau perjuangan nabi tersebut, maka siapapun itu atas nama orang Islam yang sudah mubaligh akan berdosa. Makanya orang zaman dulu itu ada istilahnya ngaji fardu ain. Hukum mengetahui nama 25 nabi tersebut fardu ain. Siapapun yang tidak hafal akan berdosa. Makanya sekarang anak TK, anak SD, SMP, SMA itu diajarkan dan dinyanyikan. Barangkali kita semuanya udah hafal nyanyi itu. Iramanya balonku ada 5, Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Coba sama-sama. Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Dilakukan, dinyanyikan, selesai. Pandai anak-anak.
Apalagi kita sekarang pun sudah enak. Di sekolah pakai Infokus ngajarnya, tinggal ada wifi-nya, tinggal download, mainkan YouTube, semua proses pembelajaran di dalam kelas kita gunakan pakai video. Anak-anak yang sebelumnya 2 jam baru bisa hafal dan paham, sekarang enggak. 5 menit atau 10 menit, karena ada video, karena ada tes, karena ada audio, ada Infokus, cepat. Jadi proses pembelajaran itu cepat sekarang. Macam sekarang inilah. Proses ingin mendapatkan ilmu gampang. Asalkan kita mau ikut Zoom, seperti yang saya bilang tadi. Saya sekarang lagi ikuti guru penggerak, Zoom. PPG tahun 2021. Alhamdulillah sekali tes pretest, sekali tes UP, sekali tes UKIN, langsung lulus. Zoom juga, kita hanya di rumah, sertifikatnya pun dikirim dari Banda Aceh. Ini sertifikatnya cair, itulah barangkali sertifikasinya. Sekarang sudah enak, Zoom, serba Zoom, mau ilmu Zoom. Bahkan yang lebih asiknya lagi, masalah Zoom ini, kalau kita mau sharing dengan orang-orang, maaf di luar Aceh, orang Jawa, Pulau Jawa, itu memang semua gurunya luar biasa, sudah nggak pelit-pelit, mau ngajari pun sampai kita panik mau. Karena memang itulah tugas guru. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali kepada Nabi Muhammad. Di ayat ini, saya tengok jam dulu, nanti kelewatan. Masih lewat 14, berarti lebih kurang 20 menit lagi. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad di ayat Al-Quran surah Al-Fas, surah ke-45 ayat yang ke-29 ini, paling tidak ciri-cirinya ada 5. Tapi kita nggak 5 nggak terjelaskan, hanya satu aja dulu. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu salah satunya yaitu sholat. Di sini jelaskan ada bekas sujud, ada bekas ruku, berarti sholat. Ini aja yang kita bahas, sholat, tapi kita dalami barangkali gitu. Saya yakin nanti insya Allah kajian ini agak menarik lah, menariknya gini. Kita sholat kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, dan semuanya siswa-siswi kami, pernah nggak kita mengalami ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika bar semua yang di luar sholat kita pikirkan? Pernah nggak kita mengalami? Bukan lagi pernah, mungkin sering. Saya ulangi sekali lagi. Kita sholat, ketika Allahu Akbar, begitu bar Allahu Akbar, ada yang sholat gini, Allahu Akbar, itu betul, hadisnya Bukhari. Ada yang gini, Allahu Akbar, ini betul, hadisnya Nasai. Jadi gini betul, gini betul. Nabi Muhammad pernah mencontohkan gini, pernah mencontohkan gini. Yang salah itu siapa? Yang nggak sholat. Nah, itu yang salah, itu yang salah. Gini, oh ini apa, ini aliran sesat? Enggak sesat. Itu mengikuti Nabi Muhammad. Gini, gitu juga sesat? Enggak. Hadisnya ada, sumbernya ada. Jadi kita menyampaikan ilmu itu harus ada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya ulangi, ketika kita sholat Allahu Akbar, begitu bar ini, begitu bar, apa saja yang di luar sholat kita ingat. Bahkan kunci hilang, ya, kunci hilang dapat dalam sholat. Sekarang BBM naik, gimana? Antri, sana antri, sini antri. Nanti usahanya lebih cepat lah. Dalam sholat, bahkan ada orang dalam sholat mengagendakan atau memprogramkan kegiatannya. Habis ngajar, misalnya hari ini dah, oh nanti mulut Nabi, oh nanti saya protokol-protokolnya, nanti habis mulut Nabi saya, oh makan-makan, semakan-makan sore, oh ada acara keluarga, nanti malam diagendakan. Kalau yang guru, kalau yang misalnya punya toke sawit, oh nanti dodos habis gini, mencalangi, menghadi, habis itu semua mulai dari awal sampai habis, sampai salam, selesai hampir salamnya, selesai juga agendanya, siap. Pernah nggak kira-kira mengalami seperti itu? Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak rumusnya supaya hilang itu? Nah, rumusnya, ini yang kita bahas. Jadi ciri-ciri umat Nabi Muhammad dalam surah Al-Fat ada 5, kita nggak usah bahas 5-nya, hanya satu aja. Rumusnya, dari mana kita dapat rumusnya? Dari Al-Quran juga. Karena kita sumbernya, dalilnya semua pakai Al-Quran.
sumbernya, dalilnya, rumus agar kita bisa terhindar dari godaan tersebut. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Juga surah Al-Ankabut ayat 45. Sama-sama 45, ingat aja gitu ayatnya 45. Tapi surah kedua Al-Baqarah dan juga surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat yang ke-45. Ingat Bapak Ibu ya. Begitu kita sholat Allahu Akbar. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa terjadi itu? Kan gitu kan. Kenapa kok bisa terjadi hal-hal yang di luar sholat kita ingat? Karena sudah jadi setan. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, setan akan mengatakan qaulu haja haja. Jadi nanti setan ketika kita mengucapkan takbir, dia akan mengatakan ingat ini, ingat itu, hatta akhir hadisnya, hatta sehingga dia lupa berapa jumlah rakaat ketika sholat. Kita alami Bapak Ibu. Sholat, menghayal, melamun, memikirkan jumlah sholat. Kita lupa berapa jumlahnya. Siapakah yang membuat itu? Setan. Memang itu sudah setan, sudah mengaku. Setan sudah mengikrarkan, wahai Nabi Muhammad, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa setan akan menggoda sampai hari kiamat, termasuk sholat. Jadi ketika umat Nabi Muhammad sholat, kita akan digoda oleh setan tersebut sampai akhir salam. Itu sudah jadi setan. Yang sekarang kan itu kan rumusnya ini, rumusnya. Saya tengok jam dulu Bu, nanti kelewatan. Oh, enggak apa-apa. Tapi saya kecapean berdiri nih. Rumusnya. Surah Al-Baqarah dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah wasta'inu bis-sabri dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, berat. Mengerjakan sesuatu berat. Berat illa, nah ini enaknya, illa kecuali ala khusyin, kecuali orang yang khusyuk. Jadi kuncinya khusyuk. Yang jadi pertanyaan, bagaimana khusyuk? Nah itu pula sambungan ayatnya 45, 46-nya. Yang dikatakan khusyuk itu adalah pertama bahwa dia annahum, mereka itu berjumpa kepada Tuhan, mulaqu bihim, berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya gini, ketika kita akan sholat, kita yakin bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, bahwa kita akan meninggal. Kalau kita mau sholat, kita ingat, ya Allah Tuhanku, mungkin inilah sholat saya yang terakhir. Maka saya akan buat sholat yang saya ini, ketika saya sholat sekarang ini, sholat yang sangat berkualitas, sholat yang sangat bermutu, sholat yang sangat bagus. Dua. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, yang kedua mungkin agak susah-susah kali. Yang ketiga, dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Orang semua apal ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cuman karena dilupa awal ayatnya ini sehingga tertinggal. Surah Al-Kahf tadi, Allah telah menjanjikan siapapun yang sholat akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang sholat juga, nyolong juga, sholat juga, mencuri juga, sholat juga, berantem juga. Kenapa orang demikian? Kan itu jadi pertanyaan. Padahal Allah telah menjanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar karena tidak mengamalkan awal ayatnya tadi. Apa awal ayat? Utlu. Apa arti ulu? Baca. Bahasa Arab itu kalau dalam balaghahnya banyak. Utlu, baca. Iqra artinya baca juga. Kenapa awal ini nggak di Iqra? Gini aja kesimpulannya. Kalau kita kaji mendalam ilmu mantik balaghah nahwu saraf kan agak panjang. Dan itu pun sangat agak apalah karena nahwu saraf ini kan Al-Quran nggak pakai baris, bisa kita baca kira-kira gitulah. Karena kita memahami ilmu nahwu sarafnya. Kalau bisa, kalau yang ingin seperti itu jadi pesantren tempatnya. Mondok di pesantren yang tradisional,
seperti tanah merah, batu korong, dan lain sebagainya. Utlu sama ikro secara lohawiyah itu beda. Ikro itu artinya baca hadis terbaca. Jadi musabakah tilawatil Quran. Dia bukan musabakah qiraatil Quran, bukan. Musabakah tilawatil Quran, bukan musabakah qiraah Quran. Kenapa bukan tilawah? Kenapa bukan qiraah? Qiraah itu artinya baca hanya sekedar baca. Tapi kalau utlu, tilawah, musabakah tilawatil Quran, maknanya ada 3. Baca, pahami isinya, amalkan. Makanya Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu, menerima wahyu Nabi Muhammad di Gua Hira, itu bacanya bukan utlu. Muhammad utlu bukan. Tapi apa? Iqra. Apa janji Muhammad? Ma'an Nabi Qori. Iqra, ma'an Nabi Qori. Baca. Saya tidak bisa baca. Hanya sekedar membaca. Nah, ini kembali ke soal tuh ya. Ini kan kita masih apa ini? Supaya kita bisa konsentrasi. Karena kan ciri-ciri umat Muhammad. Karena kita memperingati Maulid tadi, sholat ya. Intinya kan sholat. Karena kita tidak memahami, maka apa yang kita baca dan kita pahami, buyarlah apa yang kita baca ketika dalam sholat. Contohnya, kita sholat. Yang pertama dibaca takbir. Allahu Akbar. Ada orang membaca takbir hanya sekedar baca Allahu Akbar. Ya udah baca Allahu Akbar, pikirnya menghayal. Tapi kalau dia paham, utlu sesuai ayat tadi, utlu tilawah Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Makanya Abu Bakar ketika dia sholat mengucapkan takbir selalu nangis. Kenapa? Dia ketika takbir Allahu Akbar, ya Allah Tuhanku. Kan artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mungkin saya sebelum sholat ada maaf. Ada sebelum sholat merasa sok hebat, sok kaya, sok pokoknya sok semua lah, merasa sok sedikit. Jadi iblis itu pandai dulu, ilmuwan, ahli ibadah. Satu cuma dosanya, sombong. Makanya kita semua kegiatan sholat itu takbir. Ketika akhir Ramadan, hari raya, takbir. Ketika sholat, semua gerakan takbir kecuali satu. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok gak takbir? Kan gitu. Kenapa kok takbir? Sami Allahu liman hamidah. Jadi gini, satu-satu dulu kita bahas. Nanti itu kita selesaikan juga. Biar gak apa, ya, biar selesai. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kau gak akan nangis. Kalau kita nangis, Allahu Akbar. Pikir kita kemana? Mulut hanya ngomong. Karena kita gak tilawah, karena kita gak memahami apa yang kita baca, maka celah setan untuk menggoda kita ketika dari awal sholat sampai akhir sholat akan berjalan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi kita kalau sudah itu kita ucapkan Allahu Akbar, dalam hati ngomong Allah Maha Besar. Ya betul-betullah kamu yang paling besar. Jadi konsennya ke situ. Konsennya kita memahami menghadap Allah Subhanahu wa taala. 10 menit lagi. Dalam sholat semua gerakan itu semuanya takbir. Dulu awal sholat semuanya takbir. Ruku takbir, Allahu Akbar. Iktidal, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Kenapa dibaca sami Allahu liman hamidah? Sejarahnya adalah ketika Abu Bakar terlambat untuk jamaah, Nabi Muhammad sedang sholat, ketika ruku datanglah Abu Bakar. Alhamdulillah, saya sempat untuk sholat jamaah. Ketika itu juga malaikat Jibril menyampaikan wahyu, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad ucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu, sami Allah, sami Allahu, sami Allahu, Allah Maha mendengar. Liman hamidah, siapapun hambanya yang memuji Allah. Karena Abu Bakar memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah ketika itu, mulai dari saat itu sholat berubah, dan lagi membaca takbir ketika iktidal, tapi dibaca Sami Allahu liman hamidah. Itulah kenapa dibaca kalimat Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita harus tahu juga apa arti Sami Allahu liman hamidah tersebut. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Allah Maha mendengar.
liman hamidah, siapapun hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah. Takbir. Allahu Akbar. Kita kan tadi kan kudu ini. Jadi rumus khusyuk itu, rumus konsen itu, rumus supaya kita itu bisa tidak ada celah setan untuk menggoda kita. Tadi kita bahwa kita selalu akan menghadap Allah. Yang kedua ingat kematian. Yang ketiga ini kudu. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, mulai dari awal sholat sampai akhir sholat kita harus paham apa yang kita baca. Kalau kita paham apa yang kita baca, pahami dalam baca sholat, setelah baca kita pahami, baru kita amalkan, maka Allah akan menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena inna sholata, sikit kalau kita belajar ilmu nausara, inna sholata pakai alif lam Bapak Ibu. Alif lam itu maksudnya maknanya khusus. Karena dalam ilmu grammar itu kalimatnya ada definitif, ada indefinitif. Definitif itu maksudnya apa? Kalimatnya khusus. Sholat yang khusus itu bagaimana? Sholat yang sesuai Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau sesuai, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. 5 menit lagi. Setelah sholat, Allahu Akbar. Apa dibaca? Doa iftitah. Doa iftitah ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk. Organisasi NU, Allah berkabiro. Organisasi Muhammadiyah, Allah mabaid. Dua-duanya sumbernya hadis Nabi. Allah mabaid, betul. Allah berkabiro, betul. Yang salah yang nggak sholat. Tetap itu, karena Allah mabaid, sumbernya hadis Nabi. Allah berkabiro, sumbernya dari Nabi juga. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita malah ribut kuliah di bawah ini gitu? Itulah yang kita sayangkan. Tapi kalau kita semua tahu Al-Quran 30 juz, hadis Nabi Bukhari Muslim dan lain sebagainya, kita hidup nyaman. Karena semua pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya gini, tadi takbir oke, ini hadisnya Bukhari, ini hadisnya Nasai. Ketika sujud pun, itu Nabi Muhammad pernah menggunakan dengkul dulu, pernah menggunakan tangan dulu. Ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat dari awal sholat sampai umur 60 tahun, Nabi sholat selalu pakai dengkul. Tapi setelah umur 60 tahun sampai wafat 63 tahun, 3 tahun Nabi sholat pakai tangan. Kenapa? Karena sudah tua. Sudah tua gak tahan mengangkat badan, tangan dulu baru lutut. Kalau masih muda, lutut dulu baru pakai tangan. Contoh itu Nabi Muhammad melaksanakan berbagai macam variasi ibadah. Itu kesimpulannya Bapak Ibu dan anak-anak kami semua untuk menguntungkan kita. Kalau kita nggak bisa menggunakan pakai tangan dulu, pakai lutut boleh. Atau kalau kita nggak bisa pakai lutut dulu, tangan dulu, pakai tangan, lutut dulu. Kalau kita misalnya kecelakaan kayak saya lah kemarin, jatuh karena ada mantel, ibu, dengkul, untuk pakai helm, pas di masjid Tanam Bara itu, karena ngejar-ngejar waktu mau mengarah, Pak Ustadz tolong nanti mengarah, agak sedikit jatuh karena musim hujan, dengkul berdarah. Sholatnya ya tangan dulu. Mau pakai tangan dulu, yang pertama memang darah. Yang kedua yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi kita kan tadi kan doa iftitah. Maksud saya ini kita sampaikan ini supaya celah setan untuk menggoda tidak ada. Doa iftitah itu ada 6 bentuk, yang umumnya 2 bentuk. Allah berkabiro sampai habis. Satu lagi adalah Allah mabaid sampai habis. Yang kita artikanlah yang dulu yang umum dulu yang Allah berkabiro. Allah berkabiro itu sampai akhir. Allah berkabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi berkata wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya khawatir gini Bapak Ibu, saya kan guru SD nih, guru SD Tulahan, termasuk yang mengumumkan tadi katanya ada anaknya di Tulahan katanya tadi. Siswa SD itu 2 bulan, jadi awal semester kalian di rumah praktek sholat. Setelah 2 bulan, Bapak tes, nanti yang salah nggak dikasih nilai. Yang mungkin yang orang tuanya di sini yang ada anak di Tulahan tahu, setelah dites rupanya banyak yang berlepotan.
Belepotan itu yang akhir-akhirnya. Jadi ini wajah tu wajah lillahi fatar samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang pertama itu artinya wa ma ana minal musyrikin. Kadang-kadang terbalik wa ma ana minal muslimin. Apa artinya? Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak orang musyrik. Yang di awal di akhir wa ana minal muslimin. Dan saya termasuk orang Islam. Tapi dibalik wa ana minal musyrikin dan saya termasuk orang musyrik. Ah bahaya. Ini anak SD. Saya yakin kalau yang bapak-bapak enggak lagi nih. Kalau dites, ya insya Allah lancar. Doa kita, ini wajahku, wajah yang saya hadapkan lillahi fatar samawati, kepada Allah yang menguasai fatar samawati wa ard, langit dan bumi. Fatar samawati wa ard hanifan muslimau, saya ada cenderung kepada agama Islam, hanifan muslimau sebagai orang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati lillahi rabbil alamin. Ini aja kita bahas. Bapak Ibu, kita PNS, yang PNS, ada polisi, ada tentara, pejabat DPR, ada lagi pokoknya pejabat-pejabat negara. Setiap awal menjabat pasti dia itu disumpah dulu, ikrar janji. Dari mana itu diambil? Dari sholat. Kita sholat juga demikian. Kita sholat sudah mengatakan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup dan matiku hanya untukmu. Ya jadi pertanyaan, ini kan karena kita gak tilawah. Kalau kita hidup dan matiku hanya untukmu, udah janji nih, hidup dan matiku hanya untukmu. Habis sholat dia berbuat negatif, habis sholat dia berbuat berdosa, berarti dia mengingkari apa yang dia sebut. Maaf Pak yang TNI, di TNI itu karena saya pernah khutbah juga masalah itu, ada istilah sabta apa, pokoknya awal disumpah itu ada istilahnya itu sabta ini, pokoknya bahasa Sanskerta dia. Artinya kita itu patuh terhadap Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, ada bahasa seperti itu. Artinya ada ikrar janjinya. Kenapa orang TNI ada seperti itu? Kena contoh sholat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pun sholat karena kita sudah berjanji hidup dan matiku hanya untukmu. Kalau sudah hidup dan matiku hanya untukmu, betullah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang kami muliakan, pas 11.35, barangkali cukup sekian. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu gini. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu, kita umat Nabi Muhammad sesuai dalam Al-Quran surah Al-Fat surah ke-45 ayat 29, ciri-cirinya ada 5, tapi yang kita bahas hanya 1, sholat. Dan sholat itu Bapak Ibu, kalau kita tidak paham apa yang kita baca, yakinlah dari sekarang, yakinlah pasti menghayal, pasti memprogram, pasti mengagendakan, pasti ingat dapur, ingat sumur, ingat kasur. BBM naik, ingat lagi. Apa? Sawit turun naik, ingat lagi. Seperti itu. Kalau kita tidak memahami. Kesimpulannya bagaimana? Solusinya. Bapak Ibu yang kami sekalian, siswa-siswi kami pun juga masih ada kesempatan. Tolong baca apa yang kita baca dalam sholat tersebut. Mohon dipahami. Sekarang sudah canggih, ada HP. Ada HP, tinggal searching aja. Terjemahan Al-Fatihah apa? Tafsirnya ada. Doa iftitah ada, ruku apa dibaca, sujud apa dibaca, atahiyatul apa artinya. Kalau atahiyatul kita nggak tahu artinya, menghayal lagi nanti itu. Karena kita sudah ada HP, ya marilah sama-sama kita manfaatkan HP ini. Misalnya HP saya pulang kerja ini, jatuh di pesantren apa mau ke salam dengan anak, jatuh di pesantren di Sibra, sampai di salam saya mau beli nasi, rupanya HP tak kemana, rupanya dihubungi, supaya yang menemukan orang pas panggil apa samping galon aja. Saya bukan sama YouTuber, bukan Ustaz Islama, tapi sampingnya lagi orang jualan itu bersama namanya. Jadi, ya saya kasih uang dia nggak mau. Pak, nggak usah Pak, rupanya di WA aja. Nanti kalau Bapak nyari HP ini datang kemari. Jadi dari pagi saya berangkat ke salam, sorenya mau balik baru saya jual. Makanya HP-nya aman dan pecah. Begitulah kita misalnya ya
Bukan kita apa kalau kita misalnya ya rezeki lah psikologi masih rezeki dibagi saya kasih potong. Kenapa nggak mau? Karena saya juga hilang HP saya, HP mertua saya di Honda orang. Begitu sungai mau ditaruh di Honda orang, dibawa sama Honda jangan di lapangan sepak bola ini katanya. Rupanya dibalik lagi sama orang mertua saya. Jadi saya sangat senang kalau ada orang jumpa dikasihnya lagi. Saya itulah sekarang ini katanya. Mungkin gara-gara itu yang mungkin sama ikhlas ingin tidak mengambil. Saya takutnya di sini BPS-nya ada, BP-nya ada, paspornya juga disimpan di sini, masuk di berkas-berkas lain bisa. Ya, alhamdulillah masih rezeki. Jadi kena teringat maksud saya, kita punya HP, tolong HP ini dimanfaatkan kepada yang bagus. Jangan maaf yang siswa-siswi mungkin di sini nggak ada. Jangan FF, apa itu FF? Nggak tahu. Ada ML, ada apa ML? Mobile Legends tahu semua. Ada PUBG atau PUBG apa itu? Jadi semua saya pun anak SD duluan gitu juga. Apa itu FF? Free Fire. Apa itu PUBG ini? Apa itu ML? Mobile Legends. Urusan game tahu. Begitu sholat, ya mudah-mudahan lah kita dari sini sekarang tentang masalah sholat karena merupakan kegiatan yang pokok, tidak ada yang keliru dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min adnid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan di sini saya selaku manusia kasar, jadi saya bukan makhluk halus. Jadi karena saya makhluk kasar, jadi wajar kalau ada perkataan saya yang kasar atau nyasar. Untuk itu mohon diberikan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.